memudahkan antara manusia atau mesin ya, yang berinteraksi dengan website atau aplikasi atau yang lainnya. Jadi teknologi ini mencegah adanya spam ya. Biasanya yang ada inputan-inputan itu ya, kalau dia di-spamming, dia di-submit banyak sekali inputan, ya otomatis servernya jadi down gitu ya. Terus kemudian atau untuk penyalahgunaan layanan online ya, ada proses penyalahgunaan layanan online oleh bot gitu ya. Kemudian biasanya juga biasa untuk download gratis dan sebagainya, itu biasanya juga bisa disalahgunakan pakai itu. Nah, pengertiannya itu yang pertama memanfaatkan perbedaan kemampuan antara manusia dan mesin dalam memecahkan teka-teki ya. Jadi teka-teki captcha itu ada banyak sekali, macam-macam gitu ya. Nah, kemudian ada macam-macam jenisnya captcha, itu ada yang berupa soal matematika, ada yang berupa tulisan aja, ada yang berupa audio, itu macam-macam. Nah, dalam web development, keamanan online itu sudah pasti prioritas utama. Dan salah satunya, jadi captcha itu bukan pengaman utama ya, tapi salah satu yang menjadi salah satu dapat melindungi website itu dari serangan bot. Ya, dari serangan bot itu. Nah, bot sendiri adalah program komputer juga sebenarnya yang dirancang memang secara otomatis bisa melakukan inputan-inputan gitu ya. Membuat spamming, pencurian data, risiko down server dan sebagainya. Nah, ini yang harus dicegah gitu. Nah, fungsi captcha pada website yang pertama untuk mencegah spam. Salah satu fungsinya ya, dari formulir online, komentar-komentar di website ataupun blog, kemudian pendaftaran akun, login, bahkan apapun ya yang berupa inputan, itu memastikan manusia yang mengakses fiturnya tersebut. Nah, kemudian ada lagi tentang keamanan akun ya, keamanan akun misalnya untuk fitur login, kemudian untuk mencegah serangan brute force ya, di mana password dan username ini bisa di-generate oleh bot gitu. Kemudian verifikasi identitas. Nah, ini langkah verifikasi tambahan untuk memastikan audien yang mengakses layanannya itu adalah manusia yang memiliki identitas tersebut gitu. Kemudian yang keempat itu melindungi konten ya. Dalam melindungi konten membatasi akses ke konten harga, misalnya mencegah scraping data atau pengunduhan massal. Jadi pengunduhan yang terus-menerus secara berlebihan ya. Kemudian mengurangi serangan DDoS ya. Serangan DDoS itu apa? Serangan distributed denial of service dengan memfilter traffic webnya dan memblokir akses otomatis yang tidak sah. Jadi yang pakai VPN dan macam-macam itu nggak bisa ya. Kemudian pembatasan akses ya, membatasi jumlah permintaan ke server dari IP address tertentu, penyalahgunaan layanan, nah itu bisa dibatasi semuanya. Kemudian ada integrasi dengan metode keamanan lain, captcha biasanya juga berkolaborasi ya, dia tidak sendirian. Ada yang namanya library captcha dan sebagainya, yang otomatis lebih kuat, berarti keamanannya tidak hanya sekedar menebak angka, huruf, gambar, dan yang lainnya. Nah, ini jenis-jenis captcha. Jenis-jenis captcha ada captcha teks, ya contohnya captcha teks ini sering kita lihat di mana-mana ada, kita bisa sering lihat. Nah, ini sorry ya, ini saya salah menaruh contoh ya. Itu adalah captcha teksnya. Nah, captcha teks itu seperti ada tulisan yang ada tulisan yang berlenggok-lenggok, ada tulisan yang besar, kecil, tertutup warna, tertutup garis dan sebagainya. Nah, kemudian ada captcha gambar. Captcha gambar biasanya dimasukkan gambar-gambar tertentu
Kemudian gambarnya bisa dimodifikasi, gambarnya kemudian di rupa puzzle, seperti itu juga bisa. Nah, kemudian ada captcha audio. Ya, ini untuk memenuhi kebutuhan yang disabilitas ya, mungkin bisa juga pakai captcha audio. Kemudian ada lagi jenis captcha matematika. Nah, ini yang sering kita jumpai ya, captcha matematika. Misalnya soal berupa operasi penjumlahan, pengurangan yang sederhana gitu ya. Perkalian pun juga bisa, tapi yang sederhana. Tujuannya dari math problem captcha ini adalah memberikan tantangan yang cukup mudah bagi manusia, tetapi cukup sulit untuk bot ya. Bot ini kadang kalau yang captcha gambar, captcha teks itu masih bisa mendeteksi gitu ya. Tapi untuk captcha matematika terkadang kombinasi dari soal matematika dengan metode keamanan ini cukup efektif ya untuk mengatasi kecanggihan bot ya sementara ini ya. Nah, ada lagi no captcha atau recaptcha. Ini biasanya kita hanya mengeklik saja bahwa kalian bukan robot gitu aja, cuman hanya ngeklik aja. Nah, cara kerjanya bagaimana? Cara kerja captcha ya cukup sederhana ya. Captcha itu hanya tinggal kita memperhatikan apa yang muncul, apa yang disajikan, kemudian kita tinggal menginputkan sesuai dengan perintah, misalkan captcha tulisan, captcha teks, jadi kita tinggal menginputkan teksnya aja. Captcha gambar berarti kita tinggal mengubah, kita memilih gambar yang disetujui atau menyusun puzzle, ya itu bisa. Kemudian atau jika matematika ya kita selesaikan soal matematikanya. Itu tuh captcha kegunaannya. Nah, tentang tantangan captcha ini dirancang untuk memanfaatkan kelemahan mesin ya dalam pengenalan pola, suara, gambar ya. Jadi untuk sementara ini pengenalan gambarnya, pengenalan polanya karena dia bentuknya adalah random ya. Sementara ini cukup membuat mesin itu sedikit lebih lambat dalam memahami captcha ini karena dia nggak bisa langsung input gitu ya, dia harus mengidentifikasi dulu ini captcha teks, ini yang digunakan captcha gambar atau yang digunakan captcha audio gitu. Jadi dia harus mendeteksi dulu. Nah, meskipun sudah bisa pakai mesin learning ya, bot ini pakai mesin learning, tapi dia akan tetap membutuhkan waktu beberapa, ada jeda waktu delay-nya sebelum dia berhasil untuk melakukan berkali-kali proses spamming misalkan seperti itu ya. Nah, ini contohnya captcha gambar tadi ya, contoh captcha gambar kita disuruh milih gambar misalnya traffic light, yang mana traffic light kita pilih gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan mengenai captcha? Mungkin ada yang tanya? Bu, izin bertanya Iya, silakan. mengenai pengaplikasiannya captcha itu otomatis dari Google-nya atau kita setup sendiri gitu, Bu? Nah, itu kita harus set up ya. Captcha itu harus kita set up dulu. Setupnya bisa macam-macam ya, Google, Windows, Microsoft, atau yang lainnya itu mereka sebenarnya sudah punya plugin-nya yang dimana kita bisa tinggal tempel aja sebenarnya. Cuman plugin-plugin itu terkadang beberapa website tidak support gitu ya, atau mungkin plugin-plugin itu sedang terupdate sehingga kita jadinya juga website kita juga nunggu captcha-nya dia terupdate gitu ya, beberapa captcha itu. Kalau ngambil plugin ya dari Google ya. Nah, ini di praktikum 5 di sini kita coba bikin captcha yang istilahnya manual gitu ya, yang tradisional, yang kita bikin sendiri gitu ya. Kita coba kita lihat dulu ya, kita nanti bikin validasi form. Yang pertama kita bikin dulu sebuah form, karena kemarin kalian sudah punya form, kalian misalkan ada form registrasi atau form apa, jadi tinggal menambahkan. Yang pertama ini tentang validasi form. Jadi ketika form-form ini kosong ya, tidak ada isinya ya, ketika disubmit maka akan muncul sebuah notifikasi data tidak komplit. Ini ya yang saya kasih oval merah. Jadi di situ akan muncul data tidak komplit karena ada isian yang belum diisi gitu ya. Ini
tertera ini adalah form registrasi ya, form registrasi. Nah, di dalam PHP yang warna merah ini, ya, dia muncul bahwa jika nama kosong atau email kosong atau alamat kosong atau kota kosong atau kode pos kosong, berarti data tidak komplit. Atau itu berarti boleh salah satunya kosong, yang lainnya terisi, itu tetap muncul notifikasi data tidak komplit. Tapi selain itu berarti semua terisi ya, itu sudah pasti akan muncul notifikasi terima kasih sudah mengisi semua inputan. Ini ya. Jadi di PHP ini akan muncul sebuah notifikasi ketika salah satu dari field-nya itu kosong. Tapi tidak muncul di field yang mana gitu ya, tapi nggak muncul di field yang mana yang kosong gitu. Nah, kita kan kadang bingung nih, di feed mana yang sebenarnya kosong gitu ya. Nah, maka kita setting di sini. Kita setting iset nama, iset email, iset alamat, iset kota, iset kode pos ya. Nah, jadi nanti kalau ada yang kosong di dalam field tersebut, maka muncullah notifikasi nama tidak boleh kosong, email tidak boleh kosong, bla bla bla. Ini bisa salah satu. Jadi misalkan namanya aja nih, namanya aja yang kosong, tapi email, alamat, kota, dan kode pos itu udah terisi. Maka yang muncul notifikasi adalah namanya saja gitu. Berbeda sama yang ini ya, berbeda sama yang awal tadi, hanya memunculkan data tidak komplit gitu aja, tapi nggak dikasih tahu di bagian mana nggak komplitnya, di bagian nama, email, alamat atau apa itu nggak dikasih tahu gitu ya. Tapi kalau ini berdasarkan fieldnya, memang codingnya agak panjang ya, di setiap field kita isi notifikasi gitu ya, di setiap fieldnya. Nah ini ya, di setiap fieldnya kita isi notifikasi. Nah kemudian ini, oke, lanjut. Ini untuk format kode pos ya. Nah kemudian untuk kita setting juga di sini, kita setting email ya. Kita setting email itu harus ada @-nya, harus ada titiknya. Nah, ini kita setting di sini. Kemudian kode pos ya, kode pos itu juga kita setting kode pos tidak boleh kosong dengan model format kode pos seperti ini situ. Nah, kita setting. Nah, kita tambahin. Oke, ini muncul ya. Format email karena nggak ada titiknya, maka akan memunculkan notifikasi tidak ada titiknya. Kode pos cuma diisi angka 8, maka muncul salah format. Formatnya harusnya seperti ini gitu. Nah ini captcha ya. Kita nanti silahkan kalian mencoba setelah membuat form yang ini tadi ya, ditambahkan captchanya. Ini ditambahkan captchanya. Yang pertama kalian cari gambar dulu ya, gambar background. Ukurannya 60 x 30. Ini untuk latihan ini aja ya, untuk latihan ini. Nah, nanti kalau untuk pengembangan kalian ingin captchanya backgroundnya yang lain-lain, ukuran yang lain-lain silahkan. Ya, ini khusus untuk latihan praktikum ini. Nah, ukuran backgroundnya itu 60 x 30 pixel. Dikasih nama background.jpg. Kemudian kita bikin skripnya captcha.php. Nah, ini skripnya captcha.php. Dikasih alphanumerik A sampai Z dan 0 sampai 9. Kemudian kita kasih random, substrate-nya randomnya alphanumerik 0 dan 5. Ini bisa kalian ubah ya, 05 ini. Kemudian image-nya kita ambil background.jpg. Nah, background.jpg itu yang kalian buat tadi, ukurannya yang 60 x 30 pixel. Kalau sudah, nanti juga di image ya, image random value di MD5 ya, kita pakai sessionnya MD5 dan ada timingnya juga di sini. Oke. Kalau sudah, nanti akan muncul seperti ini. Ya. Akan muncul random text ya, random text
yang kalian inputkan tadi A sampai Z, 0 sampai 9. Jadi kalau kalian random text-nya itu A sampai E saja, ya munculnya A sampai E aja, X, Y, Z nggak muncul gitu ya. Nah kemudian kalian text input di atas, habis itu masukkan. Oke, sudah. Kemudian, nah ini adalah tugasnya. Tugasnya membuat form yang seperti tadi ya. Formnya nanti ada validasinya, nama lengkap. Nah kalau nama lengkap misalkan nggak diisi, itu juga akan memunculkan notifikasi. Misalkan kemudian password atau email ya. Password itu formatnya harus ada huruf besar, ada karakter, ada huruf kecil, jumlahnya harus 8 karakter. Nah itu kalau nggak sesuai maka akan muncul notifikasi. Nah kemudian ditambahkan captcha-nya. Nah untuk tugas ini, formnya ini adalah contoh yang paling standar. Nah standarnya form itu yang seperti ini. Ini standarnya form. Nah, kalau kalian ingin formnya itu lebih, Bu saya pinginnya tuh formnya tuh lebih cantik gitu Bu. Mungkin ada CSS-nya, ada ada gambar-gambarnya, atau mungkin bisa pakai Bootstrap dan sebagainya ya. Itu boleh gitu ya. Itu boleh karena yang saya tampilkan di classroom-nya kalian itu hanyalah sebuah contoh standar. Jadi paling standarnya seperti ini nih. Jadi ada nama lengkap, ada jenis kelamin, ada tempat tanggal lahir, ada email, ada password, alamat, nomor handphone, dan captcha-nya. Misalkan Bu, saya tanggal lahirnya tuh maunya saya pakai plugin Bu, jadi nggak kuno kayak gini, boleh, nggak masalah ya, nggak apa-apa. Jadi muncul ada pluginnya, ada tanggalannya, kalendernya yang tinggal digeser-geser gitu aja nggak apa-apa, nggak masalah. Misalkan, Bu, saya mau modelnya nggak kayak gini, modelnya saya mau bukan logo UNP dan sebagainya. Iya silahkan, mau pakai logonya kalian sendiri, mau kalian isi foto kalian sendiri, boleh. Ya intinya ini adalah tugasnya berupa inputan form, ya inputan form dengan standar yang seperti ini, ada captcha-nya. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini mengenai tugas captcha?